pembelajaran menggunakan aplikasi Canva yang akan disampaikan oleh Ibu Yati Kurniawati MPD. Kepada Ibu Yati Kurniawati MPD kami persilahkan. Terima kasih Bu Nurul. Saya hormati Bu Tati, Satu Anggota MGMP IPA, yang saya hormati Pak Abdul Karis, Ketua MGMP IPA, serta segenap jajaran pengurus MGMP, dan juga seluruh Bapak dan Ibu yang pada saat ini hadir di kegiatan MGMP IPA pada hari ini. Terima kasih atas sanjungannya Bu Tati. Bu Tati ini juga cantik sekali. Ya, Bapak dan Ibu, sebenarnya banyak di antara Bapak dan Ibu yang barangkali sudah membuat media dan familiar juga dengan Canva. Jadi Bapak dan Ibu, nanti sifatnya saya tidak akan banyak berteori, tetapi kita akan mencoba untuk membedah kira-kira dengan menggunakan Canva kita bisa membuat media pembelajaran apa saja. Nah, dari pembedahan itu nanti kita akan coba untuk praktik membuat dengan menggunakan Canva. Bapak dan Ibu mohon izin untuk share screen. Pokoknya ayo ntar video bisa, KPD bisa, PowerPoint paling gampang dewe ya kan, tinggal blok. Ya, Bapak dan Ibu, ini kita akan praktik nanti untuk membuat media pembelajaran dengan menggunakan Canva ya. Nah, media pembelajaran sendiri Bapak dan Ibu pastinya sudah familiar ya, sudah sering membuat. Ini media pembelajaran yang saya ambil dari Amsah B. Uno dan Nina Lamatenggo. Media pembelajaran adalah segala bentuk alat komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dari sumber ke peserta didik secara terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Nah, Bapak dan Ibu, media sebenarnya kalau ketika kita mengatakan membuat media pembelajaran dengan Canva, kita perlu tahu juga apa saja sih yang bisa dibuat dengan Canva gitu ya. Kalau yang sudah familiar, sudah pernah pakai, pasti sudah pernah melihat tampilan ini ya. Tapi kalau yang belum, mari kita lihat bersama-sama. Canva ini semakin lama Bapak dan Ibu semakin luar biasa sekali. Semakin banyak fasilitas-fasilitas yang bisa kita gunakan di Canva, termasuk juga banyak sekali template yang bisa juga kita manfaatkan di Canva. Bahkan kalau kita serius, kita juga bisa menjadi kontributor di Canva. Ya, apa yang bisa dibuat, Bapak dan Ibu, yang saya tampilkan di sini ini adalah yang bisa dibuat dengan menggunakan akun pendidikan. Ya, memangnya ada berapa akun sih, nanti kita lihat. Ya, bisa apa sih? Kita bisa bikin presentasi pendidikan, bisa membuat video pendidikan, bisa membuat infografis pendidikan, bisa bikin poster ruang kelas, disediakan juga either Google Classroom, lembar kerja, rencana pelajaran, jadwal kelas, kerja kelompok, resume, pengumuman, buletin kelas, latar belakang virtual Zoom, tukar pikiran, peta pikiran, kartu pengingat, kemudian presentasi. Ya, presentasinya ini nanti juga ada beberapa macam ya. Poster, sertifikat, konten Instagram, sebenarnya nggak hanya Instagram, medsos lain juga bisa. Ya, video, cerita Anda, dokumen A4, kartu, logo, dan masih banyak lagi. Nanti kita akan menemukan ada banyak sekali yang belum tercantum di sini ya. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu, media pembelajaran apa saja yang bisa kita kembangkan sebagai karya inovatif menggunakan Canva? Dari tadi yang banyak sekali itu Bapak dan Ibu, ini kalau kita kaitkan dengan karya inovatif, ada beberapa karya inovatif. Nah, di sini saya mencoba memilah karya inovatif yang bisa kita kembangkan dengan Canva. Ya, yang pertama kita bisa membuat poster atau gambar untuk pelajaran. Kemudian alat bantu pelajaran, alat permainan pendidikan,
Dan bahkan dengan menggunakan Canva, kita bisa membuat video atau animasi pembelajaran. Ya. Nah, kemudian untuk yang PNS, ya untuk yang PNS ini kita nilaikan sebagai karya inovatif, ya. Kalau konstruk gambar pelajaran itu kita bisa menilaikan kategori sederhana itu kalau 2 set, bukan 2 buah Bapak dan Ibu ya, 2 set ya. Kemudian kompleks 4 set, alat permainan pendidikan 2 set, kompleks 4 set, alat bantu pembelajaran 2 set, kemudian kalau kompleksnya 4 set, video atau animasi pembelajaran sederhana itu 15 menit, kompleks 30 menit. Kalau nilainya itu sederhana, nilainya adalah 1, sedangkan kalau kompleks nilainya adalah 2. Ini kalau yang PNS menggunakan angka kredit. Lah Bu, saya nggak PNS, saya mau bikin, ya tidak masalah Bapak dan Ibu. Ya, yang untuk non PNS membuat pun kan juga tidak masalah. Untuk portofolio Bapak dan Ibu sangat bagus sekali, apalagi untuk pembelajaran. Anak-anak pasti akan senang dan bahagia dan terbantu kalau Bapak dan Ibu menggunakan media pembelajaran di dalam pembelajaran. Ya. Nah, kalau kita mau dinilaikan, kalau hanya membuat medianya saja, ya tanpa membuat laporannya, maka tentu tidak bisa dinilaikan. Ya. Nah nanti kalau Bapak dan Ibu kalau sudah membuat media kemudian ingin menilaikan di dalam angka kredit, maka Bapak dan Ibu perlu untuk membuat laporan. Nah formatnya seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi ada formatnya ya, ada halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan dan lain sebagainya. Nanti bisa dibaca Bapak dan Ibu ya untuk formatnya ini dari poin 1 sampai 12. Ya, intinya Bapak dan Ibu, ketika membuat laporan pembuatan arpelaga, tidak hanya sekedar laporan perancangan saja, pembuatan saja, tetapi juga bagaimana alat tersebut sudah digunakan di sekolah dan dampaknya terhadap pembelajaran dan hasil belajar. Nah, sekarang kenalan dengan Canva, ya, kenalan dengan Canva. Ini waktu saya masih muda itu, malu-malu. Nah, Bapak dan Ibu, nah yang tadi saya tunjukkan itu adalah fitur-fitur dari akun pendidikan. Ya, dari fitur dari yang ini ya, yang akun pendidikan. Sebenarnya ada berapa sih akun Canva? Ini kalau saya ambil dari websitenya Canva, itu ada 5 jenis akun. Ya, akun gratis, Bapak dan Ibu, siapapun bisa bikin akun gratis di Canva. Ya, ini gratis, nggak bayar. Tentu kalau yang namanya gratis tidak akan selengkap kalau yang pro atau yang enterprise. Ya. Ini berbayar Bapak dan Ibu, yang pro ini berbayar. Yang enterprise apalagi jelas berbayar. Ya. Nah, kalau yang gratis itu bisa tetapi fitur-fiturnya memang terbatas. Ya, utamanya konten-kontennya itu banyak yang nanti kalau Bapak dan Ibu menggunakan akun gratis, kemudian ambil gambar, kalau gambarnya itu yang gambarnya mahkota, ya atau ada yang gambarnya uang gitu ya, itu maka kalau tidak dibayar ya nggak apa-apa, tapi ketika dipakai nanti biasanya akan muncul tanda-tanda garis-garis seperti ini, garis-garis, kemudian ada watermarknya Canva. Nah, tentu kita tidak ingin tampilannya kok kurang menarik gitu ya, karena ada watermarknya tadi. Nah, kalau untuk guru Bapak dan Ibu, yang paling mudah itu adalah akun pendidikan gratis. Ya, gratis ya. Nah, kalau nirlaba ini lembaga. Ya, lembaga. Nah, akun pendidikan ini mudah sekali Bapak dan Ibu, ya mudah sekali kita mendaftarkannya, ya mendaftarkannya. Nah, mendaftarnya di sini Bapak dan Ibu kalau mau akun pendidikan, ya www.canva.com/id pendidikan, ya. Nah, nanti Bapak dan Ibu tinggal klik, nah, tinggal klik di sana, saya klik ya. Edukasi.
Ya, Bapak Ibu ini gambarnya masuk enggak? Masuk, Bu. Masuk. Oh, berhenti. Ya, sebentar Bapak Ibu. Saya tadi lupa yang saya bagikan adalah jendela. Ya, ini ya Bapak dan Ibu ya. Nah, tuh. Ya, nah ini Bapak dan Ibu caranya ya. Ini kalau belum daftar, Bapak dan Ibu bisa untuk guru daftar sekarang, untuk admin wilayah dan sekolah ini juga bisa. Ya, jadi saya belum nyoba, tapi ada yang mengatakan kalau bisa juga daftarnya kolektif. Kalau yang mau daftar kolektif, ini coba di sini, hubungi kami. Ya, tapi kalau untuk guru tinggal daftar sekarang seperti ini. Saya lupa masih nyantol. Ya, ini karena saya sudah masuk ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa coba, karena kalau saya keluar, Bapak dan Ibu presentasinya saya ambilnya dari sini. Ya, presentasinya ambil dari Canva-nya itu. Ya, nanti bisa daftar sekarang. Nanti Bapak dan Ibu akan mengisi form. Di situ ada, dan silakan paling gampang di approve itu kalau Bapak dan Ibu mendaftarnya menggunakan akun Belajar ID. Ya, menggunakan akun Belajar ID, kemudian nanti bisa menampilkan, menampilkan ya, nanti bisa melampirkan tergantung permintaan ya, bisa sertifikat pendidik ataupun juga Bapak dan Ibu bisa melampirkan SK pembagian tugas ya. Kalau saya yang dulu itu sertifikat pendidik, kalau yang sekarang saya kurang tahu ya. Nanti bisa dicoba karena udah lama saya nggak nyoba-nyoba. Nah, Bapak dan Ibu bagaimana membuat desain dengan Canva? Ya, bagaimana membuat desain dengan Canva? Nah, nanti ya cara membuatnya bagaimana Bapak dan Ibu? Canva itu gampang banget Bapak dan Ibu cara membuat konten ya. Cara membuat konten di Canva itu ada banyak sekali perpustakaan template, ada banyak sekali contoh-contohnya. Bapak dan Ibu nanti bisa juga menggunakan gambar, foto, video yang milik sendiri untuk diunggah ya. Bisa juga Bapak dan Ibu mengambil dari stok yang ada ya. Jadi setelah itu Bapak dan Ibu atur mana media yang mau ditambahkan, diatur mungkin pewarnaannya, mau dikasih filter juga bisa, dikasih teks, diedit teks, simpan dan bagikan. Sudah semudah itu. Oke. Nah, sekarang kita mau coba untuk membuat dari awal. Buat apa dan sih? Ibu mohon maaf ini apa yang dibuat berarti? Saya jarang pakai ini, jadi nggak begitu familiar. Karena bukanya jadi kalau jendelanya itu Jangan buka langsung buat desain itu loh, Bu. kok cuma ini ya? Enggak, banyak, Bu. Benar. Yang buka buat desain. Ya, beranda aja. Karena Ya, sing maaf. diklik buatin dhuwur Bu template. Ya. Itu kan Saya khawatirnya saya setelah ngomong banyak ternyata belum bisa masuk Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu ini berandanya Canva seperti ini. Ya, ini berandanya Canva. Jadi Bapak dan Ibu kalau mau masuk di canva.com, kemudian Bapak dan Ibu login. Ya, kalau akunnya akun pendidikan ini seperti ini, akun pendidikan. Ya, ini tulisannya di sini pendidikan, gitu ya. Ini akun pendidikan. Nah, ini saya menggunakan ini akunnya. Nah, ini akunnya. Alamat emailnya saya menggunakan alamat email ini. Ya, Bapak dan Ibu ketika membuat awal, kalau lewat yang tadi pendidikan tadi Bapak dan Ibu itu akan menunggu kalau sekarang saya nggak tahu paling cepat berapa, saya dulunya 1 mingguan lah.
itu baru di-approve dari sana. Tetapi sambil menunggu, Bapak dan Ibu bisa membuat akun terlebih dahulu. Ini dulu akunnya saya buat dulu, baru saya daftarkan. Nah, nanti ketika sudah diakui dari sana, di-approve sebagai akun pendidikan, maka otomatis nanti akan bisa menikmati fitur-fitur yang ada. Ya, mungkin perlu saya tunjukkan bedanya kalau yang Canva biasa dengan Canva yang Pro. Dengan Canva biasa dengan Canva pendidikan. Gratis, ya. Mungkin saya sharingnya aja deh. Saya sharingnya semua aja, ya. Oke. Nah, ini Canva yang gratis, Bapak dan Ibu. Ini Canva gratis. Ini gratis ini ya. Ini Canva-nya yang ini Canva yang Canva-nya saya menggunakan akun biasa. Nah, ini akun biasa ya. Biasa. Nah, ini yang tidak akun pendidikan. Kan. Aku mau jam 4 terus. Nah, kita lihat ini seperti ini tampilannya. Kalau yang akun pendidikan, nah beda Bapak Ibu ya. Yang akun pendidikan, Anda mungkin ingin mencoba, ini muncul. Tapi yang saya tampilkan di presentasi. Kepencet. Nah, ini. Nah, kalau yang akun biasa, ini akun biasa, Anda mungkin ingin mencoba video, resume, presentasi, poster, konten Instagram, logo, kartu landscape. Ya, jadi yang apa namanya tadi yang khusus-khususnya tidak ada. Ya. Ini Nah, Bapak dan Ibu sebenarnya bisa bikin apa sih? Ini akun gratis Bapak dan Ibu. Ini akun gratis saya itu sudah saya gunakan cukup lama. Saya gunakan pertama kali mungkin tahun 2019-an atau malah mungkin 18 ketika ikut pelatihan VCT yang pertama itu ya. Nah, ini ada banyak sekali ya. Saya sudah membuat membuat gambar saluran YouTube. Nah, ini bikin presentasi. Saya juga bikin presentasi. Ini akun gratis saja sudah bisa bikin ini. Nah, ini contoh presentasi yang saya buat. Ini presentasi. Nah, presentasi gini aja udah gratis, sudah bagus. Nah, ya ini presentasi. Ini gratis saja seperti ini ya, apalagi yang pendidikan. Lebih bagus lagi. Kemudian seperti biasa bikin A4 Instagram, assessment-nya bikin yang versi Instagram. Nah, ini saya bikin buku Bapak Ibu. Ini contoh buku yang dibuat dengan menggunakan Canva. Ini versi gratis loh. Canva versi gratis. Sudah bikin seperti ini. Ya. Nah, kita lihat elemen-elemennya. Kan kita sama-sama mau cari apa ya? Mau cari foto, share. Bu cepet tuh. Apa nggo sertifikat pendidik cepet nak nggo SK mengajar. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini ada mahkotanya. Kalau ada mahkotanya seperti ini berarti bisanya diambil akun yang pro. Akun yang pro ya. Nah, sekarang nanti aja deh. Nah, ini contoh saya tunjukkan. Ini akun-akun yang pro. Jadi kalau ini nanti gambar-gambar selnya ya. Ini banyak yang pro. Nah, kalau kita ambil nanti bagaimana? Yang jelas nanti hasil akhirnya itu ketika kita mau download gambarnya itu nanti menjadi ada apa namanya? Ada watermarknya ya, ada watermarknya. Kan contoh, saya buat dan menggunakan akun gratis. Ya, saya cari elemen.
Enggak mau aku Nanti. ini bayar loh, Mbak. Nanti kalau Nah, saya ambil yang pro. iya. Yang pro. Nah, Aku masak dulu, Mbak. dan Ibu bisa lihat. Nah, bisa lihat. Ada watermarknya Bapak Ibu ya. Jadi ada watermarknya di sini. Nah, ini kalau misalkan diunduh bisa ya bisa. Diunduh bisa. Nah, ini kalau mau bayar Bapak dan Ibu, ternyata 2 gambar ini kita harus bayar 28.000 kalau mau kita bayar. Ya. Nah, kalau mau bayar. Tapi dia iklannya malah jangan bayar. Suruh coba coba gratis ya. Atau unduh dengan Canva Pro atau unduh bayar dan unduh. Ya, bayar dan unduh atau unduh draft dengan watermark gratis. Kalau ini di-download gitu ya. Punyanya Bu Anita itu langsung jadi Anita Skin gitu, sudah pro itu. Anita Skin, Nah, lihat aku hasilnya. ini Bu Anita. Ya pokoknya bunyinya gitu. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu. Kelihatan ya. Jadi ada watermarknya seperti ini. Tapi kan ani. Ada watermarknya seperti ini. Sekarang kita lihat kalau kita pakai akun yang kalau kita pakai akun yang pendidikan. Ini akun yang pendidikan ya. Kita buat tapi sama. Nah, ini kelihatan beda Bapak dan Ibu ya. Jadi tadi ada pendidikan yang tadi nggak ada. Sama ya, ini kita coba tarik sama, tarik sel. Nah, tarik yang tadi. Tuh. Kok nggak ada bayarnya? Emang ini nggak bayar. Ya, emang yang ini nggak bayar Pak Ibu. Tadi ini kan ya. Ini. Ketik RPP judul dewe. Nah, kalau kita lihat di sini nggak ada yang suruh bayar, ya. Kadang ada yang pro, tapi pro-nya itu pun juga bisa langsung dipakai. Yuk kono ketik langsung Canva for Education. Gambarnya tadi sama ya? Masukin buka apa akun belajar, Ya, sama. sama. Akun belajar ora ditompo. Nah, Jadi ini ya Bapak dan Ibu ya. HP ya iso laptop ya. Nah, sama gambarnya ya. Gambarnya sama. Ini kalau kita lihat nggak ada watermarknya karena memang ini gratis. Buka no gratis. Kita lihat, kita unduh. Nah, kita unduh di sini nggak ada, suruh bayar nggak ada. Laptop. Ya, tinggal kita unduh. Enak mana terluas. HP kan sempit. Yuk ikut ya. Mari kita lihat. Akun belajar ya Bu. Iya, Canva for Education jalan klik. Nah, ini Bapak dan Ibu tidak ada watermarknya ya. Kalau tadi kan ada garis-garis Canva, garis-garis Canva ini tidak ada. Oh mantap. Ya. Oke Bapak dan Ibu, itu gambaran perbedaan antara akun pendidikan dengan akun yang gratis. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu kita mau pakai akun yang mana? Pengennya mesti juga akun yang pendidikan ya. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum saya lanjut, saya mau mendata dulu yang sudah. Oh iya, Bu Catherine ya. Bapak dan Ibu yang sudah punya akun pendidikan. Yang sudah punya akun pendidikan, silakan ada fitur angkat tangan nggak ini? Ada fitur angkat tangan ya, silakan angkat tangan. Yang sudah punya akun pendidikan, silakan angkat tangan. Ada 1, 12 akun, 14, oke. 16. Ini yang sudah di-approve ya, berarti sudah banyak ini 19, oke. 19. Berarti yang lain belum Bapak dan Ibu ya. Tidak apa-apa, yang lain kalau yang belum nanti kita bisa nanti bisa pakai gabung ke tim saya aja coba nanti. Biasanya kalau Bapak dan Ibu, kalau misalkan saya punya akun pendidikan, Bapak dan Ibu ada yang tidak punya, kalau saya share konten ke Bapak dan Ibu bisa juga menikmati untuk menggunakan yang tadi yang akun pendidikannya, gambar-gambar pendidikannya. Tapi sebaliknya, kalau yang tidak punya akun pendidikan, yang nge-share
itu nanti biasanya juga yang akun pendidikan malah jadi tidak bisa mengakses akun-akun yang tidak bisa mengakses yang konten yang pendidikan di pembuatan desainnya itu. Ya, jadi kita bisa nanti bareng-bareng. Oke? Silakan turunkan tangan, kita lanjut. Ora akun pendidikan. Tapi ini pakai langsung foto Ya, pendidikan. Bapak dan Ibu, kita nggak karena sudah cukup banyak yang punya juga, sehingga kita nggak kebanyakan teori aja ya. Nah, kita praktek saja. Bapak Oke, nah, Bapak dan Ibu, kita kembali ke beranda. Ini saya tutup saja. Kita kembali ke beranda, Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, yang akan saya tampilkan ini adalah yang pendidikan saja. Kalau yang tidak pendidikan tidak usah ya. Sehingga Bapak dan Ibu yang akunnya akun pendidikan, yang belum akun pendidikan nanti bisa memperhatikan di sini ya. Yang jelas fiturnya jauh Bapak dan Ibu ya, banyak yang di sini ya. Karena ibaratnya ini akun gratis tapi akun khusus. Oh, enggak harus diisi. Ini beranda Bapak dan Ibu, beranda isinya seperti ini ya. Bapak dan Ibu mau desain apa? Nah, di sini nanti bisa cari ya. Cari mau desain apa? Ini mau edit foto, mau desain dari file, pakai ukuran khusus, mau coba-coba presentasi. Nah, presentasi ini Bapak dan Ibu, presentasi bisa presentasi 16:9. Bisa presentasi berbicara. Jadi ini Bapak dan Ibu ada gambarnya ya, ada videonya. Bisa presentasi untuk seluler. Bisa presentasi 4:3, presentasi tukar pikiran, presentasi permainan. Aku boleh gambar sel ini. Kemudian kalau untuk media sosial ini di sini ada populer, Instagram, Facebook. Jadi ini bisa populernya ini sebutan gitu ya. Instagram, mau bikin apa Instagram? Mau bikin konten, cerita, iklan, video reel, konten. Nah, iklan di cerita Instagram, Facebook mau bikin apa? Kiriman Facebook, sampul Facebook, iklan Facebook, sampul acara, video Facebook, cerita Facebook, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian untuk video, nah Canva juga mengakomodir video, Bapak dan Ibu. Ya, bisa bikin video Facebook, pesan video, video seluler, video YouTube, bisa bikin kolase video, iklan, dan lain sebagainya. Ya, banyak itu ya. Bikin video TikTok, oh bisa banget. Ini bisa ada template-nya. Ya. Produk cetak mau bikin apa? Nah, mau bikin ini ya. Bikin poster, selebaran, kartu pos, bikin hadiah, bahkan bisa bikin template untuk tangkir itu juga bisa. Ya. Kartu. Nah, mau bikin bisnis menggunakan Canva bisa banget. Ya, ini pemasaran, iklan online, iklan cetak, ya, kantor, kemudian lainnya, ya, fotografi, kolase foto dan lain sebagainya. Nah, ini banyak sekali yang bisa dibuat dengan menggunakan Canva. Tinggal kita nanti mana